Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pustika dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Imas Afriana Fianatik dari kelas MJ 301 mata kuliah Manajemen Operasional 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dari kasus yang sudah diberikan oleh Bu Pustika sebelumnya, yakni mengenai kasus pola produksi dan manajemen proyek. Baik, saya izin share screen. Untuk yang pertama, yakni mengenai pola produksi, di mana soalnya adalah sebagai berikut. PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Untuk triwulan pertama permintaan 250 unit, triwulan kedua permintaan 400 unit, triwulan ketiga permintaan 1050 unit, dan triwulan keempat permintaannya 450 unit. Itulah pola produksi yang cocok bagi perusahaan dengan ketentuan pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan, pola produksi bergelombang dengan mengikuti pola penjualan, kemudian pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa triwulan 1 dan triwulan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit, dan pada triwulan ketiga dan keempat berproduksi pada tingkat 850 unit. Untuk informasi lain yang mendukung adalah kapasitas maksimum adalah 1000 unit per triwulan. Untuk biaya simpan Rp100 per unit, biaya perputaran tenaga kerja Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Untuk penurunan produksi sendiri tidak menimbulkan biaya labor turnover. Kemudian untuk biaya subkontraknya Rp2.000 per unit, upah lembur Rp1.000 yang harus dibayarkan apabila produksinya lebih dari 700 unit. Baik, jawabannya adalah untuk pola produksi konstan, biaya perputaran tenaga kerjanya tidak ada atau nol. Kenapa? Karena untuk pola produksi konstan ini, jumlah produksi setiap triwulan itu tetap sama atau konstan, yakni di 500 unit. Untuk biaya simpannya, di triwulan pertama produksi 500 unit, permintaan 250 unit, sehingga terjadi kelebihan produksi sebanyak 250 unit dikali biaya simpan Rp100, totalnya Rp25.000. Triwulan kedua produksi 500 unit dikurangi 400 unit untuk permintaannya, sehingga menimbulkan kelebihan produksi 100 unit, dan ditambah simpanan di triwulan 1 250 unit, total 350 unit dikali biaya simpannya Rp100, total Rp35.000. Untuk triwulan ketiga, produksi 500 unit, sementara permintaan 1050 unit. Terjadi kekurangan produksi sebanyak 550 unit. Namun kita masih mempunyai simpanan dari triwulan 1 dan triwulan 2 sebanyak 350 unit, sehingga kekurangannya hanya 200 unit saja. Untuk triwulan keempat, produksi 500 unit, sementara permintaannya hanya 450 unit. Di sini kembali terdapat kelebihan produksi sebanyak 500 unit dan biaya simpannya menjadi 50 unit dikali Rp100, totalnya 5.000. Total biaya simpan di pola produksi konstan ini sebesar 65.000, yakni untuk triwulan 1 25.000, triwulan 2 35.000, triwulan 4 5.000. Untuk biaya subkontrak terjadi di triwulan ketiga, di mana ada kekurangan produksi sebanyak 200 unit dikali Rp2.000, totalnya Rp400.000. Untuk rekapitulasi biaya pada pola produksi konstan ini adalah sebagai berikut. Biaya simpannya 65.000, untuk biaya perputaran tenaga kerjanya tidak ada, biaya kerja lembur juga tidak ada, dan untuk biaya subkontraknya 400.000, total Rp465.000. Untuk pola produksi yang kedua, yakni pola produksi bergelombang, tidak punya biaya simpan, tidak ada biaya simpan ini, atau tidak timbul karena untuk total jumlah produksinya sendiri mengikuti jumlah permintaan. Untuk biaya perputaran tenaga kerja, yakni terjadi dari triwulan 1 ke triwulan 2, di mana terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit, yakni dari 250 unit menjadi 400 unit. Namun karena biaya perputaran tenaga kerja dihitung setiap kenaikan 200 unit, maka kenaikan dari triwulan 1 ke triwulan 2 ini tidak dihitung karena kenaikannya hanya 150 unit saja. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat lagi kenaikan produksi sebesar 600 unit, dari 400 unit menjadi 1000 unit, atau ada di titik kapasitas maksimum produksinya, sehingga harus menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 unit dibagi 200 dikali Rp4.000, totalnya Rp12.000. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 terjadi penurunan produksi dari 1000 unit atau maksimal produksi menjadi 450 unit. Namun karena di perusahaan ini tidak ada biaya labor turnover, sehingga tidak timbul biayanya. Total biaya perputaran tenaga kerja di pola produksi bergelombang ini sebesar Rp12.000 yang hanya terjadi dari triwulan kedua ke triwulan ketiga. Baik, untuk selanjutnya yakni biaya kerja lembur terjadi di triwulan ketiga, di mana produksi mencapai kapasitas maksimumnya yakni 1000 unit.
atau 300 unit di atas batas kerja lemburnya yaitu 700 unit. Sehingga harus membayar biaya kerja lembur sebesar 300 unit dikali Rp1.000. Totalnya 300.000. Untuk biaya subkontraknya sendiri terjadi pada triwulan ketiga di mana permintaan 1.050 unit. Produksi maksimum 1.000 unit sehingga terjadi kekurangan 50 unit yang harus ditutup dengan subkontrak yang menimbulkan biaya subkontrak sebesar 50 unit dikali Rp2.000, totalnya 100.000. Untuk rekapitulasi biaya pada pola produksi bergelombang ini, totalnya sendiri adalah 412.000, di mana rinciannya adalah biaya perputaran tenaga kerja 12.000, biaya kerja lembur 300.000, dan biaya subkontrak Rp100.000. Baik, untuk pola produksi yang ketiga, yakni pola produksi moderat, di mana biaya perputaran tenaga kerja terjadi dari di triwulan ke-1 ke triwulan ketiga yang naik 400 unit, yakni dari 450 ke 850 unit. Biaya kenaikan perputaran tenaga kerjanya 400 unit dibagi 200 dikali Rp4.000, totalnya Rp8.000. Kemudian untuk biaya simpannya terjadi di triwulan 1 produksi 450 unit, permintaan hanya 250 unit sehingga timbul kelebihan produksi 200 unit dikali biaya simpan Rp100, totalnya Rp20.000. Kemudian di triwulan kedua produksi 450 unit, permintaan 400 unit. Terjadi lagi kelebihan produksi 50 unit ditambah simpanan di triwulan 1 200 unit. Sehingga totalnya 250 unit dikali Rp100 menjadi Rp25.000. Untuk triwulan ketiga produksi naik 850 unit, namun permintaan pun juga naik yakni 1.050 unit, sehingga terjadi di sini ada kekurangan 200 unit. Namun kita masih mempunyai simpanan di triwulan 1 dan triwulan 3 sebanyak 250 unit, sehingga di triwulan 3 ini tetap memiliki simpanan 50 unit dikali Rp100, totalnya Rp5.000. Untuk triwulan keempat produksi 850 unit dan permintaannya 450 unit, sehingga terjadi kelebihan produksi 400 unit dan ditambah 50 unit dari simpanan triwulan ketiga. Total menjadi 450 unit dikali Rp100 menjadi Rp45.000. Total biaya simpan di pola produksi moderat ini yakni Rp95.000 dengan rincian di triwulan 1 Rp20.000, triwulan 2 Rp25.000, triwulan 3 Rp5.000 dan triwulan keempat Rp45.000. Baik, untuk pola produksi moderat terdapat juga biaya kerja lembur di mana jumlah produksi melebihi kapasitas kerja batas atau melebihi batas kerja lembur yaitu 700 unit. Sementara produksi di triwulan ketiga dan keempat sendiri sebanyak 800 unit sehingga menimbulkan biaya kerja lembur di triwulan 3 dan triwulan keempat masing-masing 150 unit dikali 1.000 yakni 150.000. Jumlah biaya tenaga kerja lembur untuk 2 triwulan tersebut adalah Rp300.000. Untuk biaya subkontrak pada pola produksi konstan ini tidak ada biaya subkontraknya di kasus ini ya, karena seluruh pesanan dapat dipenuhi oleh perusahaan dan tidak terjadi kekurangan produksi. Jadi rekapitulasi biaya untuk pola produksi moderat ini sebanyak Rp403.000 dengan rincian biaya perputaran tenaga kerja Rp8.000, biaya simpan Rp95.000, biaya kerja lembur Rp300.000. Dan berikut adalah rincian incremental cost pada masing-masing pola produksi. Untuk pola produksi konstan Rp465.000, untuk pola produksi bergelombang Rp412.000, untuk pola produksi moderat Rp403.000. Kesimpulannya adalah pola produksi yang memiliki incremental cost paling rendah yang dapat digunakan untuk produksi di PT ini, PT Muzak ini yakni pola produksi moderat dengan incremental cost yang paling rendah Rp403.000. Baik, untuk kasus yang kedua yakni manajemen proyek, di mana ada kasus perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan A tidak ada kegiatan pendahulu, kegiatan B juga tidak ada kegiatan pendahulu. Untuk kegiatan C didahului oleh kegiatan A. Untuk kegiatan D didahului kegiatan B dan C. Untuk kegiatan E didahului kegiatan B dan C. Untuk kegiatan F didahului kegiatan D dan untuk kegiatan G didahului kegiatan EF. Untuk kegiatan A sendiri membutuhkan waktu 6 jam, kegiatan B 7 jam, C 5 jam, D 6 jam, E 5 jam, F 8 jam, dan G 4 jam. Maka diminta adalah bagaimana menggambarkan jaringan proyeknya. Dan yang kedua untuk menghitung slack time dan menunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Baik, untuk gambar jaringan proyeknya adalah sebagai berikut.
di mana untuk kegiatan A dan kegiatan B tidak dimulai oleh kegiatan apapun. Jadi memang langsung dimulai kegiatan A dan kegiatan B. Untuk kegiatan C didahului oleh kegiatan A. Untuk kegiatan D dan kegiatan E dimulai oleh kegiatan B dan kegiatan C. Untuk kegiatan F didahului oleh kegiatan D. Kemudian untuk kegiatan G didahului oleh kegiatan F dan kegiatan E. Sedangkan untuk menghitung slack time-nya dan menunjukkan jalur kritisnya, berikut saya gambarkan jaringannya. Baik, untuk permulaannya adalah semuanya bernilai 0. Kemudian untuk menghitung, di sini ada IS dan di sini ada IF. Di mana IS adalah early start dan IF sendiri adalah early finish. Di mana untuk IF, di mana untuk IS adalah nilai awalnya adalah 0 karena kegiatan A tidak dimulai oleh kegiatan apapun, dan IF-nya 6 karena untuk kegiatan A ini dari 0 ditambah 6 menjadi 6. Untuk kegiatan untuk menghitung IS dan IF ini kita jalurnya adalah maju yang disebut dengan forward. Dan nantinya ketika ada kegiatan yang didahului oleh dua kegiatan sebelumnya atau kegiatan pendahulu sebelumnya, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Baik, untuk kegiatan C didahului oleh kegiatan A, di sini nilai IF-nya adalah 6, ditambah 5 menjadi 11. Untuk B, 0 ditambah 7 menjadi 7. Maka di sini untuk kegiatan D dan kegiatan E, yang kita pakai adalah nilai yang tertinggi karena forward, yakni 11. 11 atau 7, maka kita ambil 11. Dan untuk kegiatan D, 11 ditambah 6, 17. Untuk kegiatan E, 11 ditambah 5, 16. Untuk kegiatan F, ini 17. Kita pindahkan ke sini, ditambah 5, 25. Untuk kegiatan G, didahului oleh kegiatan E dan kegiatan F. Untuk kegiatan E-nya sendiri, IF-nya 16. Untuk kegiatan F, IF-nya adalah 25, maka yang kita pakai adalah yang tertinggi, yakni 25. Nah, 25 ini kita tambahkan 4, jumlahnya jadi 29. Kemudian untuk menghitung waktu kembalinya, yakni menggunakan perhitungan LF dan LS. Untuk LS sendiri yaitu latest start dan LF sendiri adalah latest finish. Di mana 29 ini adalah latest finish dan 25 ini adalah latest start. Karena akan ke kegiatan berikutnya. 29 dikurangi 4 adalah 25. Maka di sini kita menggunakan 25 untuk kegiatan F dikurangi 8, 17. Pun dengan kegiatan E, 25 dikurangi 5, maka 20. Untuk kegiatan F, 17 kita pindahkan ke LF, di D dikurangi 6 menjadi 11. Nah, di sini untuk kegiatan C dan kegiatan D sama-sama awalnya mendahului kegiatan D dan E. Maka di sini yang dipakai antara 11 dan 20, karena ini adalah backward, maka yang kita pakai adalah nilai yang terkecil, yakni 11. Di sini untuk kegiatan C, 11 dikurangi 5, 6. Kemudian untuk kegiatan B, 11 dikurangi 7 adalah 4. Untuk kegiatan C sendiri, kemudian ke kegiatan A, di sini LF-nya menjadi 6, 6 dikurangi 6, hasilnya adalah 0. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui atau kita bisa lihat dari tabel ini bahwa untuk kegiatan A sendiri menghasilkan slack 0. Untuk kegiatan B 4, kegiatan C dan D 0, kegiatan E 9, kegiatan F dan G adalah 0 juga. Rumus untuk menghitung slack time sendiri adalah LF min EF atau LS min ES. Jadi dari tabel ini, dari tabel slack time sendiri, kita dapat ambil kesimpulan bahwa untuk jalur kritis pada proyek ini adalah di kegiatan A, C, D, E, F. Saya ulangi, A, C, D, F, dan G. Di mana waktu yang dibutuhkan adalah 29 jam. Nah, untuk kegiatan dengan slack time 0 disebut sebagai kegiatan yang kritis dan berada di jalur kritis. Jalur yang tidak dapat terputus mulai dari kegiatan pertama hingga ke kegiatan berikutnya hingga proyek itu berhenti pada kegiatan terakhir proyek. Maka yang tadi saya bilang bahwa untuk jalur kritisnya ini kegiatan di A, C, D, F, dan G. Bagaimana dalam gambar jaringan ini saya
Berikan tanda warna merah sebagai jalur kritis, yakni jalur yang harus selalu maju dan tidak boleh terputus jaringannya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah manajemen operasional ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan apabila ada kurang atau lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.